warahmatullahi. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga bisa bersilaturahmi bersama menuju persiapan Fakultas Teknik dalam persiapan Pekan Kreativitas Mahasiswa tahun 2023. Salawat beriringan salam tak bosan-bosannya kita kirimkan buat Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Teknik Universitas Andalas, yang saya hormati Bapak narasumber kita pada siang hari ini, pertama yaitu Bapak Kanda Fahmi, Direktur Kemahasiswaan Universitas Andalas, dan juga Bapak Dr. Eng Rahmadi Kurnia. Terima kasih Bapak-Bapak atas kesediaannya menjadi narasumber kita pada acara sosialisasi PKM tahun 2023 pada siang hari ini. Kemudian kepada Bapak Ibu dosen di lingkungan Fakultas Teknik, terima kasih juga kami ucapkan dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas keluangan waktu yang Bapak Ibu berikan, dan juga kepada adik-adik mahasiswa yang kami banggakan. Perlu dilaporkan sebelumnya Pak Dekan, untuk di tingkat mahasiswa kita bersama pembina himpunan setelah mensosialisasikan kegiatan PKM ini mulai dari tahap awal, mulai di tahun 2022, yaitu dengan pencarian ide, kemudian kita lakukan workshop masing-masing PKM, kemudian sudah kita lengkapi dengan apa tip dan triknya untuk lolos PKM. Itu sudah khatam insya Allah semuanya, diberikan oleh narasumber-narasumber yang ada di fakultas kita. Selanjutnya hari ini adalah program link and match antara mahasiswa dan juga calon dosen pembimbing. Dan ini menjadi kendala terbesar kita saat ini. Mahasiswa sudah menyusun proposal, namun ada yang belum mendapatkan dosen pembimbing. Sementara kita punya kegiatan-kegiatan yang luar biasa diagendakan oleh Direktorat Kemahasiswaan, dan juga nanti link kepada PKM pusat. Baik, mungkin dengan tidak memperpanjang mukadimah, langsung saja kita mintakan kepada Pak Dekan untuk memberikan arahan dan sambutannya pada acara kita pada siang hari ini. Pada Pak Dekan. Baik, terima kasih Pak Dendi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. La ilaha illallah wa la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Baik, yang sama-sama kita hormati narasumber kita pada kegiatan siang hari ini, Pak Direktur Kemahasiswaan, Pak Dr. Kanda Fahmi, kemudian Bapak Wakil Dekan 1 FTI, Bapak Dr. Rahmadi Kurnia, serta Bapak Ibu dosen yang juga sudah bergabung dalam pertemuan online pada siang hari ini, ataupun yang akan segera bergabung, dan tidak lupa pada para mahasiswa yang kami banggakan yang sudah bersiap-siap ya untuk ikut mengajukan proposal dalam program kreativitas mahasiswa. Pertama sekali kita ucapkan terima kasih ini kepada narasumber kita, Pak Chandra, Pak Rahmadi, sudah bersedia dan meluangkan waktu dalam acara ini untuk kemudian juga berbagi pengetahuan, pengalaman, dan juga berbagai trik dan tips yang selama ini telah beliau miliki dan beliau lakukan, dan dengan pengalamannya yang sangat-sangat banyak sekali dalam membina mahasiswa. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Dendi bahwa kita
di Fakultas Teknik ini memang selalu berusaha ya untuk terus meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam program-program kemahasiswaan, termasuk salah satunya yang utama ya tentu program PKM ini. Dan yang jadi fenomena ya selama ini ya memang yang membimbingnya orangnya yaitu itu juga Pak Dendi terus, Pak Rahmadi terus, Pak Ilhamdi terus gitu. Yang lain ada sesekali ya seperti saya ya dulu juga pernah, dan mahasiswa saya juga lulus ke PIMNAS di Lampung tahun 2005 atau 2006 dulu ya. Kemudian beberapa tahun yang lalu juga ada yang dapat dana PKM, cuma memang nggak lolos sampai ke PIMNAS gitu. Nah, sebenarnya ya dosen-dosen kita yang 150 lebih ini sebenarnya juga siap ya untuk membimbing mahasiswa. Dan mahasiswanya juga sudah semangat untuk ikut program PKM. Cuma memang ini bagaimana menyambungkannya ya Pak Dendi ya. Betul Pak. Betul, Bagaimana kemudian kita para mahasiswanya bisa mengerti ya seperti apa cara-cara untuk menghubungi dan mendekati dosen, dan kemudian nanti dosen juga kita juga akan coba beri saran-saran bagaimana supaya kemudian mahasiswa juga bisa datang dan kemudian meminta dosen sebagai pembimbing PKM-nya. Nah, ini yang sebenarnya ingin kita lakukan, bagaimana kemudian menjembatani ya interest mahasiswa dan interest dosen ini, dan salah satu cara yang kita coba memang yang seperti dilakukan oleh Pak Dendi ya sebagai manajer kemahasiswaan kita, manajer pendidikan dan kemahasiswaan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu cara yang efektif ya untuk menjembatani interest mahasiswa dan dosen ini. Kalau ini nanti kira-kira masih belum seperti yang kita harapkan, nanti kita cari lagi cara yang lain ya Pak Dendi ya. Betul, Pak. Kini Pak Dendi punya sangat banyak ide ini, kreativitas untuk terus mengusahakan apa yang kita inginkan ini. Saya rasa mungkin tidak usah terlalu banyak ya Pak Dendi. Kita sudah tidak sabar juga nih menunggu sharing materi dari para narasumber kita. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan sukses, lancar, dan hasilnya sesuai dengan yang kita harapkan. Sekali lagi terima kasih narasumber kita, dan kita awali acara ini dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian yang bisa disampaikan. Banyak maaf billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dekan atas arahan dan pembukaan pada acara kita siang hari ini. Baik, kita langsung ke acara inti kita. Sebelumnya saya memberikan overview singkat dulu tentang materi yang akan disampaikan oleh kedua narasumber kita. Pertama, yaitunya tentang program PKM yang terintegrasi dengan MBKM UNAN. Ini akan disampaikan oleh Pak Kandra, dan juga ada kebijakan-kebijakan yang mungkin bisa menjadikan motivasi bagi Bapak, Ibu dosen dan mahasiswa kita sekalian. Dan juga dari Pak Rahmadi, itu kiat sukses dari proses pendampingan program kreativitas mahasiswa. Baik, untuk sesi yang pertama kita mintakan kepada Bapak Kandra Fahmi untuk memberikan uraian tentang PKM terintegrasi MBKM UNAN yang juga merupakan program luar biasa tahun ini. Kepada Pak Kandra disilakan. Baik, terima kasih Pak Dendi. Izin share Pak Dendi. Silakan Pak. Bisa dilihat Pak Dendi? Bisa Pak Kandra. Jelas Pak. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kita hormati Bapak Dekan Fakultas Teknik, narasumber kita Bapak Dr. Rahmadi,
terus kepada wakil dekan, manajer, pimpinan, guru besar, serta Bapak Ibu dosen dan adik-adik mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Andalas. Pertama sekali kami ucapkan terima kasih kepada Fakultas Teknik yang telah mengundang Direktorat Kemahasiswaan dalam rangkai kegiatan sosialisasi dari program kreativitas mahasiswa di Universitas Andalas. Jadi sebenarnya kalau di teknik ini sebenarnya udah banyak Pak Dekan orang-orangnya yang luar biasa yang membimbing mahasiswa, yang mengantarkan mahasiswa UNAN untuk meraih prestasi di bidang kemahasiswaan. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita bersama. Selawat berikan salam tidak bosan-bosannya kita unjukkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Baik, pada hari ini, siang ini, izinkan saya untuk menyampaikan kebijakan program kreativitas mahasiswa Universitas Andalas pada tahun 2023 ini. Sebelum masuk ke topik, saya ingin menyampaikan dulu terkait dengan indikator kerja utama yang telah sosialisasikan atau yang telah dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan untuk bidang kemahasiswaan itu sendiri berkaitan dengan pencapaian IQ 1 dan IQ 2. Nah, kemarin sebelum ada IQ ini, perankingan kemahasiswaan itu dilakukan melalui singkat MAWA. Akan tetapi sampai saat ini singkat MAWA dinonaktifkan oleh Dirjen Belmawa dan sekarang kita menggunakan indikator kerja utama untuk kemahasiswaan berdasarkan IQ 1 dan IQ 2. Nah, berdasarkan inilah kita dari Direktorat Kemahasiswaan ingin meningkatkan IQ 1 dan IQ 2 di Universitas Andalas melalui kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang ada baik di Puspresnas maupun yang dilaksanakan oleh Universitas Andalas itu sendiri. Bapak Ibu sekalian mahasiswa, saya coba juga petakan Bapak Ibu sekalian, Pak Dekan izin, beberapa kegiatan yang bisa kegiatan kemahasiswaan yang bisa menopang ke IQ-IQ yang lainnya. Seperti contohnya ke program PKM ini, selain menopang ke IQ 2, bisa juga menopang ke IQ 5 atau menunjang IQ 5 Universitas Andalas. Karena di PKM ini akan menghasilkan publikasi, poster, dan haki juga. Nah, begitu juga dengan kegiatan yang lain. Misalnya kegiatan berwirausaha. Berwirausaha juga menghasilkan produk, nantinya menopang IQ 1 dan 2, dan juga menopang ke IQ 5. Nah, yang contohnya lain, jika kemahasiswaan kita aktif, mahasiswa aktif, dosen aktif, mitra bertambah, dan itu juga bisa meningkatkan agregasi internasional dari program studi yang ada di Universitas Andalas. Bapak Ibu sekalian, mungkin kita sangat berterima kasih lagi ke Fakultas Teknik sebenarnya terkait dengan event-event resmi yang diadakan oleh Puspresnas, Pusat Prestasi Nasional. Nah, untuk tahun 2022 ini ada 22 cabang lomba yang dipertandingkan di Puspresnas. Nah, dan kebanyakan dari kegiatan ini kita biasanya UNAN diwakili oleh Fakultas Teknik. Mulai dari beberapa kegiatan seperti PIMNAS, kemudian KRI, kontes robot terbang, dan juga kemarin ada gemastik, mobil hemat energi, kapal cepat, dan kita juga ingin
mengikut sertakan lagi Pak Dekan beberapa kompetisi yang belum pernah kita ikuti seperti kompetisi Jembatan Indonesia dan Kontes Bangunan Indonesia. Nah, tahun ini Direktorat Kemahasiswaan mencoba menyediakan hibah Bapak Ibu sekalian untuk lomba-lomba yang terkait dengan ini seperti KRI dan KRTI serta kontes mobil hemat energi. Nah, hibah-hibah ini nanti bisa digunakan untuk membeli peralatan atau bahan-bahan yang digunakan untuk perlombaan-perlombaan ini. Dan jadi kita udah membentuk Pokja, Pak Dekan, dan kita juga minta izin mengikut sertakan beberapa staf dari teknik yang kita buat Pokjanya untuk menjadi koordinator untuk beberapa event Puspersnas ini. Kemudian selanjutnya saya ingin share juga Pak Dekan beberapa proposal PKM UNAN 3 tahun terakhir ini. Jadi kalau kita lihat dari tahun 2020 sebenarnya Fakultas Teknik udah banyak menyumbang juga untuk PKM UNAN. 2020 teknik ada 48, lolos 9. 2021 ada 45 dan yang lolos di dana itu ada 5. Dan yang terakhir 2022 teknik ada mengusulkan sebanyak 61 proposal. Ini nomor 2 terbanyak setelah MIPA, malahan lebih banyak lolos dari MIPA yang jumlahnya 166. Nah, kita berharap untuk tahun 2023 ini akan lebih banyak lagi proposal dari Fakultas Teknik dan yang juga yang didanai di tingkat UNAN dan di tingkat Belmawa atau Dikti nantinya. Bapak Ibu sekalian, untuk tahun ini kita menganggarkan 2 bentuk kegiatan dari PKM ini. Yang pertama yaitu PKM reguler, yang kedua adalah PKM hibah internal UNAN yang terintegrasi dengan MBKM. Nah, salah satu semangatnya adalah selain menaikkan IQ 2, kita ingin mahasiswa yang didanai kegiatan PKM ini ada juga pengakuan ke SKS atau ke mata kuliahnya. Nah, selama ini mahasiswa mendapat PKM, melaksanakan kegiatannya, mendapat dana, melaksanakan kegiatannya, di mana kegiatan PKM ini dilaksanakan hampir 1 tahun lamanya. Mulai dari persiapan proposal sampai dengan ke PIMNAS laporan akhir. Nah, selama kegiatan tersebut, kita ingin adanya pengakuan ke mahasiswa terkait aktivitas yang dilaksanakannya tersebut dan bisa direkognisi SKS-nya oleh mahasiswa tersebut. Kemudian ini kegiatan MBKM yang telah dirilis oleh Kementerian Pendidikan dan kita mencoba mengintegrasikan kegiatan PKM ini ke dalam 8 kegiatan MBKM yang cocok dari kegiatan PKM ini. Nah, adapun kebijakan ini didasari oleh peraturan rektor UNAN. Ada beberapa peraturan rektor, yaitu peraturan rektor nomor 17, nomor 20, dan nomor 23, nomor 24 tahun 2020. Dan yang terakhir yaitu peraturan rektor nomor 7 tahun 2022 tentang penyelenggaraan pendidikan. Bapak Ibu sekalian, adik-adik mahasiswa, nah di sini bisa kita lihat di pasal 68 peraturan rektor nomor 7 tahun 2002 tentang penyelenggaraan pendidikan,
untuk mahasiswa yang PKM-nya didanai oleh Kemenristek-Dikti atau Belmawa, ada beberapa rekognisi yang dapat diakui untuk mata kuliahnya. Yang pertama di ayat 3 dijelaskan, jika ketua tim program kreativitas mahasiswa meraih pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, jadi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, maka jika PKM-nya didanai, maka ketua penelitinya berhak mendapatkan nilai A. Artinya di sini adik-adik mahasiswa kalau Anda dapat didanai regulernya oleh Dikti, maka Anda tidak perlu lagi melakukan seminar proposal. Nah, di samping itu jika nilai proposalnya sudah ada, tapi nilainya kurang dari A, maka bisa diperbaiki menjadi A. Itu salah satu bunyi dari Peraturan Rektor nomor 7 tentang rekognisi PKM ini. Yang kedua juga disampaikan ketika ketua PKM ini berhasil masuk ke PIMNAS, maka dapat juga dibebaskan dari seminar hasil. Jadi Ananda tidak perlu lagi melakukan seminar hasil karena otomatis seminar hasil Anda sudah mendapatkan A. Dan apabila nilai seminar hasilnya sudah ada dan kurang dari nilai A, maka nilai tersebut dapat diperbaiki menjadi nilai A. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di samping itu di pasal ini agak terbalik saya menuliskannya, terkait dengan prestasi juga, jika mahasiswa memperoleh prestasi 3 besar di tingkat nasional, di mana lombanya tersebut diakui oleh Dirjen Dikti, maka mahasiswa itu dapat perbaikan nilai pada mata kuliah yang relevan pada perlombaan yang mereka ikuti. Jadi di teknik kan ada beberapa lomba tadi di Puspersnas, kalau dapat 3 besar, nah menurut Peraturan Rektor nomor 7 ini bisa diakui menjadi nilai A. Dan kita sedang membuat peraturannya, Pak Dekan, dan juga begitu juga dengan kegiatan bakat, minat, dan lainnya, termasuk seni juga. Jadi kalau ada yang misalnya ikut lomba basket misalnya, nah selama ini tidak diakui SKS-nya karena sibuk mengikuti persiapan itu, dan kita sedang merancang kurikulum yang bisa direkognisi ke kegiatan tersebut. Begitu juga dengan reward. Kita di bidang 1 juga akan menyiapkan reward untuk mahasiswa, tidak hanya reward untuk untuk mahasiswa yang berprestasi, tapi juga untuk dosen yang ikut membimbing mahasiswa tersebut. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan PKM yang terintegrasi dengan MBKM, ada beberapa kegiatan yang bisa kita integrasikan. Yang pertama yaitu asistensi riset, kemudian kegiatan wirausaha, studi proyek independen, membangun desa, proyek kemanusiaan, kemudian penelitian tugas akhir, dan KKN tematik. Nah, jadi ada beberapa kegiatan nantinya di PKM ini nanti bisa kita integrasikan dia. Jadi mahasiswa selain melaksanakan PKM-nya, nanti juga melaksanakan MBKM dari kegiatan tersebut. Nah, ini tabelnya kita udah buat pedomannya Bapak Ibu sekalian. Ada beberapa dari dosen teknik yang terlibat dalam pembuatan pedomannya. Jadi kita ambilkan contohnya PKM riset eksakta, yaitu pengamatan mendalam berbasis iptek.
kemudian kriteria keilmuannya sesuai dengan bidang ilmu, kemudian jenjang pendidikannya ada D3 dan S1. Nah, jumlah mahasiswa yang ikut PKM terintegrasi MBKM ini sama dengan reguler itu sebanyak 3 sampai 5 orang. Akan tetapi dari 3 sampai 5 orang tersebut ada 2 mahasiswa yang wajib mengikuti kegiatan atau program MBKM ini. Nah, bidang 1 sendiri Bapak Ibu melalui Direktorat Kemahasiswaan menganggarkan dana sebanyak 15 juta maksimal untuk 1 judul proposal. Nah, sedangkan untuk pendanaan dikti yaitu sebanyak 5-7. Nanti akan diintegrasikan dengan MBKM asistensi riset. Artinya misalnya di sini dari teknik nantinya ikut PKM ini nanti Ananda pergi ke melakukan risetnya di BRIN misalnya atau di pusat studi yang lainnya. Nah, tapi dengan syarat ada PKS. Jadi Ananda dananya dibantu nantinya untuk kegiatannya. Kemudian MBKM asistensi risetnya dapat dilakukan di pusat studi tersebut ya. Atau di labor misalnya dan sebagainya. Nah, pengalaman dari tahun 2022 kemarin, mahasiswa yang ikut MBKM melalui Direktur Pendidikan dan UPDK, pembelajaran di luar kampus, kemarin juga dikasih living cost kemarin sebanyak 500.000 per bulannya. Jadi ada beberapa pendanaan yang bisa didapatkan oleh mahasiswa nantinya selain kegiatannya didanai, kemudian selama mengikuti programnya juga akan didanai oleh mahasiswa. Di samping itu Bapak Ibu sekalian, untuk kegiatan PKM tahun ini, bidang 1 juga menyiapkan atau mengalokasikan anggaran sebanyak 1.500.000 untuk bantuan pembuatan proposal. Nah, dengan rincian 1 juta untuk mahasiswanya, kemudian 500 untuk dosen pembimbingnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jika Bapak Ibu maksimal menghasilkan proposal PKM yang lulus review di tingkat UNAN ada 10, berarti udah ada rewardnya sebanyak 505 juta untuk 1 orang dosen. Jadi kalau kita lihat kemarin di Fakultas Hukum saya juga bicarakan lebih malah kalau berhasil lolos 10 di hibah PKM internal ini malah dananya lebih banyak Pak katanya. Lebih banyak yang kita danai itu sampai 150 juta kalau 10. Ada 10 anak bimbingan Ibu lolos PKM internal ini akan ada pendanaan untuk Bapak Ibu sebanyak 150 juta rupiah. Dengan luarannya yang tidak terlalu sulit Bapak Ibu. Kalau PKM cukup sampai artikel ilmiah juga. Kita tidak minta untuk mahasiswa ini harus submit, harus Scopus, tidak Bapak Ibu sekalian. Cukup ada artikel ilmiah sebagai luaran dari mahasiswa tersebut. Kemudian Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa, PKM selanjutnya yang bisa kita integrasikan yaitu PKM kewirausahaan. Jadi untuk PKM kewirausahaan ini bisa kita integrasikan dengan PKM kewirausahaan dan KKN tematik. Jadi saat ini Nanda untuk 2020 misalnya jika ingin KKN dan ambil PKM yang mempunyai mitra misalnya atau seperti PI, KI. Nah, Anda juga bisa dihitung KKN-nya. Nah, kemarin kita juga sedang membuat Pak Dekan pedoman untuk kegiatan Ormawa yang terintegrasikan dengan KKN. Jadi kalau kegiatan PKM ini misalnya diintegrasikan dengan MBKM dan sudah jalan selama
40 hari, maka kegiatan tersebut sudah bisa direkognisi untuk kegiatan KKN-nya. Selanjutnya yaitu ada proyek PKMKC. Nah, ini biasanya banyak sekali di teknik. Tahun kemarin kita mengirimkan 3 judul kalau nggak salah di PIMNAS. Dan untuk PKMKC ini bisa kita integrasikan ke MBKM, studi proyek independen, dan juga ke KKN tematik Salingka Kampus. Kemudian lagi ada PKMKI. Nah, ini juga banyak di Fakultas Teknik. Nah, integrasinya juga ke MBKM, studi proyek independen, KKN tematik. Satu lagi yang bisa banyak di teknik yaitu KKNPI, Bapak Ibu. KKNPI, nah KKNPI ini bisa kita integrasikan ke proyek independen, KKN tematik, dan MBKM membangun desa. Kemudian lagi PKM yang kita integrasikan dengan kegiatan MBKM ini yaitu PKM Pengabdian Masyarakat. Nah, PKM Pengabdian Masyarakat ini bisa kita integrasikan ke MBKM Membangun Desa, Proyek Kemanusiaan, Kebencanaan, dan juga kegiatan KKN. Nah, untuk jelasnya kita sudah membuat pedomannya, Pak Dekan, dan sudah dikirimkan juga ke fakultas terkait dengan pelaksanaan KKN PKM yang diintegrasikan dengan MBKM ini. Kemudian Bapak Ibu, mudah-mudahan Kaprodi juga hadir di sini. Bagaimana rekognisi atau SKS dari mahasiswa yang mengambil kegiatan PKM yang diintegrasikan dengan MBKM ini. Nah, jadi kita sebenarnya sudah diskusi dengan UPT PDK. Nah, ini beberapa kegiatan yang bisa yang diambil oleh mahasiswa nantinya terkait dengan pelaksanaan MBKM-nya. Nah, ini contohnya PKM RE yang diintegrasikan dengan asistensi riset. Jadi bentuk terstrukturnya dan juga ada bentuk bebasnya. Nah, di sini juga ada pengakuan, ada mata kuliah wajib atau pilihan nanti yang bisa direkognisi diambil oleh mahasiswa nantinya, dan kemudian juga ada tugas akhir dari mahasiswa. Kemudian lagi ini PKMK. PKMK juga contohnya ini ada beberapa mata kuliah dari bentuk terstruktur dan bentuk bebasnya. Jadi mungkin di teknik kita tidak dapat ilmu-ilmu seperti ini gitu. Seperti pengantar bisnis, manajemen bisnis, pemasaran digital, studi kelayakan dan rencana bisnis, dan analisis lingkungan usaha. Nah, dengan mengambil PKM kewirausahaan yang terintegrasi dengan MBKM, nanti Ananda juga dapat mempelajari ilmu ini. Tidak masalah ya, kita ikut MBKM ini beberapa semester. Kalau nggak salah Bapak maksimalnya adalah 3 semester. Nah, yang bermasalah itu adalah jika Ananda kurang SKS untuk tamatnya gitu. Tapi kalau berlebih sebenarnya nggak masalah. Dan itu bisa dijadikan nilai plus bagi Ananda untuk wisuda nantinya. Dan bisa juga di print di transkrip nilainya. Nah, hasil penelusuran dari tracer study kita di IQ 11 tersebut, kebanyakan mahasiswa yang mengambil MBKM ini lebih cepat diterima kerjanya dari yang tidak gitu. Dari ini hasil dari tracer study kita. Kemudian lagi ada PKMKC. Nah, PKMKC ini sudah ada pedomannya. Kebetulan saya juga masuk tim kemarin dalam penyusunan pedoman proyek independen ini. Nah, untuk PKMKC ini contoh kurikulum yang bisa diambil oleh mahasiswa nantinya jika dia ingin mengintegrasikannya ke proyek independen. Kemudian lagi Bapak Ibu sekalian, ini adik-adik mahasiswa, ini PKMKI. PKMKI juga banyak di teknik.
Ini juga contoh kurikulumnya. Nanti bisa dilihat juga oleh mahasiswa nanti di pedomannya. Kemudian lagi ini PKMPI. PKMPI bentuk strukturnya ini, dan di sini untuk PI ini harus mempunyai mitra nantinya. Saya skip aja Bapak Ibu, mungkin bisa dicek di pedoman, nanti minta tolong Pak Dendi untuk men-share-nya nanti ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, seperti yang disampaikan tadi, untuk PKM ini, bidang kemahasiswaan, bidang 1 melalui Direktorat Kemahasiswaan akan menganggarkan dana pembuatan proposal PKM ini, tapi kita hanya membayarkan untuk proposal yang lolos di review di tingkat UNAN. Jadi di tingkat UNAN ini akan ada proposal sebanyak 400 proposal. Nah, kita harapkan dari 400 proposal ini ada 100 proposal yang bisa diintegrasikan dengan kegiatan MBKM nantinya. Nah, jadi untuk kegiatan MBKM ini, mahasiswa yang ikut ini, misalnya ada 5 orang, misalnya ketuanya tidak bisa lagi ikut MBKM, mungkin ketuanya BP 2019 misalnya, ada anggotanya 2022 orang. Nah, yang 2 orang 2020 itu bisa diikutkan ke MBKM nantinya. Kemudian lagi Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa, ini alokasi dana kita untuk PKM internal ini. Kita menganggarkan sebanyak 15 juta untuk satu judul, satu proposal, dengan rincian 80% untuk operasional dan 20% untuk administrasi. Jadi untuk adik-adik mahasiswa bisa digunakan dana ini sebaik mungkin untuk pelaksanaan kegiatannya, dan nanti selama kegiatan juga akan dikonsultasikan atau diawasi oleh dosen pembimbingnya. Kemudian untuk jadwal sendiri, Bapak Ibu sekalian, kita telah merilis jadwal untuk sosialisasi. Kita telah melaksanakannya dari minggu kemarin sampai minggu ini. Dan besok mungkin akan diadakan sosialisasi di tingkat Universitas Andalas. Nah, untuk di tingkat UNAN sendiri nantinya Bapak Ibu, kita telah mengembangkan sebuah aplikasi nantinya yang bisa digunakan oleh mahasiswa untuk disubmit di tingkat UNAN. Jadi mohon bantuannya di tingkat fakultas untuk melakukan review atau menseleksi dulu proposal yang masuk di fakultas, kemudian setelah yang terseleksi baru disubmit ke tingkat Universitas Andalas. Nah, UNAN nantinya akan menseleksi lagi menjadi 400 proposal. Nah, dari aplikasi yang kita buat nanti, kemarin kita udah bertemu dengan reviewer, dan kita sepakat kemarin untuk disubmit itu adalah proposal reguler gitu. Nah, nanti di aplikasi yang kita buat nanti akan ada pilihannya apakah PKM yang diikuti ini terintegrasi MBKM atau tidak. Karena apa? Karena kalau kita submit yang PKM terintegrasi MBKM-nya, takutnya mahasiswa tidak memperbaikinya dan langsung disubmit ke Belmawa nantinya, tidak dirubahnya. Nah, kalau di tingkat Belmawa biasanya kalau tidak sesuai format maka langsung di-reject proposalnya. Karena di Belmawa sendiri ada 2 jenis review. Yang pertama review format, yang kedua adalah review konten. Nah, jadi ketika formatnya tidak sesuai, maka kontennya tidak akan diperiksa lagi. Mungkin Pak Ramadi bisa menjelaskan nanti ya. Jadi kita sepakat kemarin Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa,
di submit proposal reguler, nanti akan ada pilihannya MBKM-nya, nanti di sana bisa dilengkapi SKS MBKM-nya jika proposalnya mau diintegrasikan ke kegiatan MBKM nantinya. Kemudian ini beberapa contoh proposal yang didanai kemarin. Kita tahun kemarin ada 12 proposal dan banyak juga yang dari teknik kemarin. Kalau nggak salah 5 dari teknik kemarin. Kemudian ini dan juga sudah informasi dari Pak ini sudah dilaksanakan juga MBKM untuk kegiatan PKM-nya. Dan ini adalah proposal yang lulus PIMNAS. Nah, jadi ada 2 PKMKC, 2 PI, dan 3 PKMRE. Jadi dari teknik sangat mendominasi sekali di sini. Ada 4 proposal yang lulus PIMNAS dan 3-nya diborong ada 2 ya dari teknik elektro, dan 3 dari teknik elektro dan 1 dari teknik mesin. Nah, ini Bapak Ibu proposal yang poster yang dibuat oleh mahasiswa PKM yang lulus PIMNAS kemarin ya. Nah, untuk mahasiswa yang lulus PIMNAS ini kita juga melakukan TC kemarin ya, training dengan menghadirkan beberapa narasumber terkait dengan bimbingan. Baik bimbingan artikel, cara membuat poster. Kita juga menghadirkan dosen ilmu komunikasi dan dosen psikologi bagaimana cara berpresentasi yang baik. Kemudian ini juga poster yang bertanding kemarin pada PIMNAS 2002 di Malang. Dan ini adalah tim UNAN. Kemudian Pak Dendi tidak ada kemarin. Ada beberapa. Mudah-mudahan dari yang ikut kemarin masih ada yang ikut untuk PKM selanjutnya. Dan ini kita boleh mengatakan PIMNAS ini salah satu acara bergensinya di tingkat mahasiswa. Dan ini beberapa poster dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa di saat PIMNAS kemarin. Nah, mungkin terkait dengan teknis penulisan proposal, mungkin nanti bisa disampaikan oleh Pak Ramadi. Yang jelas syarat kita lulus proposal kita didanai adalah yang pertama kita harus mengurangi kesalahan yang sekecil-kecil mungkin. Dan 2, kita harus taat kepada format dari penulisan PKM. Mungkin itu saja Pak Dendi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fitra atas penjelasannya dan ada informasi terbaru yang kita dapatkan dan clear ya. Mudah-mudahan bagi Bapak Ibu dosen dan adik-adik mahasiswa bisa mengambil kesempatan ini di mana UNAN telah dalam tanda kutip jor-joran ya untuk mensupport kegiatan PKM dengan menambah program PKM terintegrasi dengan MBKM. Mudah-mudahan ini menjadi semangat baru, strategi baru bagi kita di Universitas Andalas. Baik, sebelumnya kita ada sesi tanya jawab dulu sebelum Pak Rahmadi memberikan teknik pendampingan bagi Bapak Ibu dosen kepada adik-adik mahasiswa. Sebelumnya apakah dari Bapak Ibu dosen atau adik-adik mahasiswa ada yang mau ditanyakan, disilahkan atau bisa dituliskan di kolom chat atau kolom komentar. Disilahkan.
Oke, kalau izin mengumpulkan pertanyaan, jadi sebelumnya juga banyak yang bertanya ke saya langsung nih Pak Chandra, jadi saya bisa klarifikasi langsung ini. Pertama, eh, masalah input pertama proposal kita ini, apakah kita memakai template UNAN atau template yang ada di nasional? Itu pertanyaan yang banyak. Yang pertama yang banyak yang dimasuk ke saya. Yang kedua, sekiranya tidak ada seniornya atau senior yang mau ikut di program MBKM, karena dia masih yang mengusulkan angkatan 2021, apakah masih diizinkan untuk ikut program PKM ini? Nah, mungkin itu aja dua pertanyaan yang sering bermunculan, Pak Kandra. Silakan Pak Kandra. Pak Dendi, yang pertama proposal apa yang di-upload ya. Jadi kemarin di sini ada Pak Meval juga di sini nih, Kasubdit kita. Kemarin ini jadi pembicaraan kita di reviewer kemarin, tapi kita sebenarnya belum sounding juga nih ke Pak WR1 lagi. Tapi kita kemarin ingin meminimalkan kesalahan Pak Dendi. Jadi masukan dari reviewer kemarin, kalau yang disubmit itu proposal PKM terintegrasi MBKM, takutnya setelah mereka dinyatakan lulus di tingkat UNAN, mahasiswa tidak memperbaikinya gitu. Nah, dan tidak memperbaikinya langsung disubmit di Belmawa nantinya. Dan itu otomatis proposalnya udah pasti di-reject. Karena di template proposal PKM terintegrasi MBKM formatnya sudah berbeda dengan PKM reguler. Nah, salah satu cara yang kita buat adalah mahasiswa mensubmit proposal reguler, kemudian di aplikasi yang kita buat itu akan ada pilihan nantinya, apakah dia ikut MBKM atau tidak gitu. Nah, kalau dia ikut MBKM, maka dia harus penuhi juga kelengkapan dari MBKM-nya yang akan disubmit nantinya, Pak Dendi. Seperti itu. Baik, Pak. Nah, yang kedua pertanyaannya terkait dengan mahasiswa senior yang tidak ada ya, Pak Dendi. Iya, betul. Berarti dia angkatannya belum bisa mengambil MBKM lagi ya? Ya, betul, Pak. Nah, jadi kalau sebenarnya untuk MBKM ini kan kebanyakan di semester 5 ke atas ya Pak Dendi ya. Karena ini terkait dengan mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa tersebut gitu. Nah, jika di 2020 berarti udah semester 6, berarti sebenarnya udah bisa ngambil gitu. Di 2019 kalau masih ingin mengambil MBKM tidak masalah juga. Kan nggak ada larangan kalau kita lebih SKS-nya dari syarat tamat yang ditentukan seperti yang disampaikan tadi. Yang tidak boleh itu kan kurang SKS-nya. Ada pengalaman di Fakultas Hukum itu ada 3 kali dia ngambil MBKM dia, 3 semester. Dan SKS-nya udah banyak sekali Pak ya. Nggak masalah Pak ya. Yang penting saya dapat ilmu Pak. Itu yang disampaikan oleh mahasiswanya. Dan dia minta di SKS yang dia ambil itu diprintkan di transkrip nilainya. Kalau kita printkan 160 sampai 150 kan nggak masalah sebenarnya di transkrip. Ya, yang masalah itu adalah ketika kurang dari syarat tamat. Gitu. Itu yang tidak boleh. Jadi kalau bisa memang nggak harus ya. Misalnya ketuanya nggak bisa ngambil MBKM. Mungkin anggotanya bisa ngambil MBKM boleh gitu. Karena di PKM terintegrasi MBKM itu yang diwajibkan itu ada 2 orang dari 1 judul tersebut, Pak Dendi. Terkait yang ketiga nih ada juga yang chatting nih Pak Chandra ke saya Japri. Untuk anggarannya berarti kita menyusun 2 anggaran ya nanti ya Pak ya. PKM reguler dulu baru PKM UNAN. Mohon pencerahannya Pak. Iya Pak. Ya itu yang akan dilengkapi nanti kalau pilihannya ke PKM kita nanti MBKM nantinya. Maka di pilihan tersebut setelah dipilih itu akan ada beberapa dokumen lagi yang harus disubmit oleh mahasiswa untuk kelengkapannya.
Itu rencana program aplikasi yang kita siapkan Pak Dendi. Dan ini merupakan pertama kita menggunakan aplikasi karena selama ini kita laksanakan secara manual aja untuk memeriksa PKM ini. Mudah-mudahan berhasil dan kita kemarin udah undang juga seluruh reviewer kemarin ya. Baik, Pak Chandra, itu pertanyaan Ada tambahan nggak Pak Meval? Iya, silahkan. Ya, mungkin penegasan aja Pak, Pak Nah, Chandra. ya. Yang jelas penegasan pertama adalah mahasiswa harus mensubmit proposal berdasarkan format PKM Simbel Mawa. Itu dulu. Nanti setelah itu baru kemudian misalnya setelah mereka lulus, kita anggap lulus, baru mereka untuk memperbaiki format yang kedua yang MBKM. Jadi biar jadi seragam dulu semuanya, semua submit proposal sesuai dengan formatnya Simbel Mawa nasional. Itu yang pertama. Yang kedua itu apa tadi yang lupa saya? Oh ya, di tingkat universitas kita on off ya Pak Hendra ya format. Jadi proposal yang masuk ke universitas itu statusnya adalah proposal yang sudah sesuai dengan format. Jadi jika tidak sesuai dengan format maka itu langsung kita reject. Jadi nanti mohon teman-teman di fakultas, review fakultas itu memastikan bahwa sebelum mereka memasukkan ke universitas, itu format proposalnya sudah sesuai dengan format Simbel Mawa. Jadi di universitas nanti kita hanya menilai kontennya. Jadi proposal yang tidak sesuai dengan format nanti sudah langsung kita reject. Jadi itu dikatakan ke Bapak Ibu reviewer di fakultas memastikan bahwa format yang diajukan ke universitas nanti adalah format proposal yang sudah sesuai, tidak ada kesalahan dari sisi formatnya. Itu mungkin teman-teman Pak Chandra. Ya. Baik, terima kasih Pak Meval dan Pak Chandra. Udah pas juga 1 jam, saya mohon izin melanjutkan ke sesi yang kedua, yaitu teknik pendampingan dari Bapak Ibu dosen kepada adik-adik mahasiswa kita yang akan disampaikan oleh Bapak Rahmadi. Kepada Bapak Rahmadi, disilahkan. Baik, terima kasih Pak Dendi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dekan Fakultas Teknik Universitas Andalas. Selanjutnya Bapak Direktur Kemahasiswaan, Bapak Kasubdit, Bapak Ibu dosen yang hadir pada kesempatan kali ini, Bapak Manajer ya Pak Dendi, dan selanjutnya Bapak Ibu dosen dan para mahasiswa. Jujur saya 2 kali kaget ya ketika mendapatkan tugas ini dari Pak Dendi. Kegagetan pertama saya adalah saya harus menyampaikan materi tentang bagaimana peran dosen pendamping, di mana di hadapan saya ada Pak Dendi, ada Pak Ilhamdi, yang notabene adalah dosen-dosen pendamping yang punya prestasi. Jadi seperti mengajari ikan berenang jadinya, atau seperti mengajari pendekar main silat ya. Jadi nanti kalau ada yang salah mohon diluruskan segera Pak Dendi, Pak Ilhamdi. Yang kedua, saya dipesankan untuk menyampaikan kepada dosen ya. Tapi di sini malah yang banyak hadir itu mahasiswa gitu. Agak sedikit bergeser ini tadi saya coba rubah, rasanya nggak sempat lagi. Jadi mungkin poin-poin yang saya sampaikan nanti adalah saya memakai asumsi bahwa para mahasiswa sudah pernah dapat materi ini secara utuh sebelumnya pada presentasi-presentasi sebelumnya. Maka nanti poin-poin yang akan saya sampaikan lebih banyak kepada highlight yang memang ditujukan untuk dosen pendamping. Mohon maaf kalau ini kurang pas Pak Dendi, karena memang
ketika menyampaikan itu Pak Dendi menegaskan kepada saya itu untuk lesson pendamping. Ya, betul Pak. Tidak apa-apa Pak. Salah satu strateginya gitu Pak. Baik, Bapak Ibu, izin saya share screen-nya. Ya, slide-nya ada 61, tapi saya usahakan dalam waktu 30 menit mudah-mudahan bisa selesai.